Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali bisa bertemu, berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian fikih ibadah masih terkait tentang masalah zakat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, itu ada 8 asnaf, 8 golongan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir, kemudian wal masakin, orang-orang yang miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat, kemudian yang keempat wal muallafatu qulubuhum, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dibujuk hatinya yang baru masuk Islam, wa fir riqab, hamba, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, yang di jalan Allah, wa binis sabil, dan orang-orang terputus bekalnya di perjalanan. Ini ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya beliau menerangkan, wa man la yajuzu daf'uz zakati lahum, dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, orang-orang yang tidak berhak untuk kita berikan zakat kepada mereka. Di sini beliau mengatakan, yang pertama, wala yajuzu daf'uz zakah ila bani Hashim. Ya, tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan-keturunan daripada Hashim. Wa yadkhulu fihim, termasuk ke dalamnya adalah alul Abbas, keluarga daripada Abbas, wa alu Ali, keluarga daripada Ali, wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alul Harith bin Abdul Muttalib. Karena mereka semua ini termasuk di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau. Karena memang dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin. Sesungguhnya sedekah itu di sini maksudnya adalah zakat,
itu tidak layak diberikan kepada keluarga daripada Muhammad. Wa innama hiya usakhun nas, dia adalah kotoran-kotoran daripada manusia. Karena hakikatnya ketika kita mengeluarkan zakat, berarti kita mensucikan jiwa kita daripada sifat-sifat yang bakhil, pelit dan yang lainnya, dan juga kita membersihkan harta kita daripada yang tidak seharusnya. Jadi itu hakikatnya adalah kotoran-kotoran daripada manusia, yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan yang mulia. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau, wala yajuzu daf'uz zakah ila imra'atin faqirah idza kanat tahta zaujin ghaniyyin yunfiqu 'alaiha. Tidak boleh memberikan zakat kepada seorang perempuan yang miskin apabila dia berada pada seorang suami yang kaya yang bisa menafkahinya. Ya. Wala ila faqirin idza kana lahu qarib ghani yunfiqu 'alaihi. Juga kita tidak boleh memberikan zakat ini kepada seorang yang fakir kalau dia memiliki kerabat yang kaya yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Ya, jadi seorang perempuan yang miskin kita tidak boleh berikan zakat kepada dia apabila dia masih punya suami yang kaya raya yang menafkahinya, karena nafkah istri atas suami kewajibannya. Juga tidak boleh memberikan kepada seorang yang fakir, walaupun fakir ini termasuk ke dalam 8 asnaf tadi, namun dia memiliki seorang kerabat yang kaya yang bisa menafkahinya. Listighnanihim bitilkan nafaqah anil akhdhi minaz zakah, karena mereka sudah cukup dengan nafkah-nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang miskin tadi, atau kepada kerabat yang kaya kepada orang yang miskin tadi. Mereka cukup itu gitu. Sudah mencukupi mereka daripada mengambil daripada apa yang ada pada zakat, ya. Dan ini kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, wala yajuzu lil insan ay yadfa'a zakata malihi ila aqaribihi alladhi yulzimuhu al-infaq alaihim. Tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat, ya, kepada keluarganya yang wajib untuk dia nafkahi, yang wajib dia nafkahi. Berarti seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya, seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, ya, seorang anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, li'annahu yaqi biha malahu hina izin, karena kalau dia memberikan kepada istrinya, suami kepada istri, ayah kepada anak-anak, itu tidak akan berkurang hartanya. Itu sama dengan menjaga hartanya, ya. Artinya harta zakat yang diberikan kepada istrinya itu punya dia juga sebenarnya, ya. Amma man kana yunfiqu alaihi tabarruan, adapun orang-orang yang kita nafkahi, dia nafkahi secara tabarru', sukarela, fa innahu yajuzu an yu'tiyahu min zakatihi, maka boleh diberikan zakat kepada orang itu. Kalau ada para jamaah oleh Allah tabaraka wa taala, nanti diterangkan setelahnya, tinggal bersama kita bibi, ya, adik atau kakak daripada ibu kita, ya. Nah, kalau dia tinggal bersama kita, berarti nafkahnya atas kita. Kita tidak boleh berikan zakat kepada dia. Ini dikatakan yulzimuhu al-infaq alaihim. Tapi kalau bibi tadi dia tinggal di tempat yang lain dan secara kehidupan dia susah, kita tahu itu, maka memberikan zakat kepada bibi itu lebih utama berbanding orang yang lain gitu. Tapi kalau dia tinggal bersama kita, bibi atau paman, ini kan saudara gitu, ya, atau kerabat-kerabat yang lainnya, yang mana kerabat-kerabat ini kita tidak punya kewajiban untuk menafkahi dia. Kita punya saudara kandung contohnya, ya, seorang perempuan contohnya, apakah dia janda ataupun masih single gitu, ya. Nah, ketika dia tinggal bersama kita, berarti nafkahnya atas kita. Kita tidak boleh kasih zakat kepada dia. Tapi kalau dia sudah punya kehidupan sendiri dan kehidupannya susah, maka memberikan zakat kepada kakak tadi itu lebih utama berbanding orang miskin yang lain. Karena ketika keluarga tadi tinggal bersama kita, berarti nafkahnya atas kita.
kita yang menafkahinya. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah punya kehidupan sendiri atau dia tinggal sendiri yang mana nafkahnya tidak wajib atas kita, maka kita boleh memberikan zakat kepadanya, bahkan itu lebih utama. Karena di hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari, sedekah itu kepada fakir itu satu pahalanya, pahala sedekah namanya. Tapi kalau dia miskin dan dia keluarga kita, dua pahalanya. Pahala sedekah kita dapat, satu lagi pahala menyambung tali silaturahmi. Nah, ya. Di sini beliau mengatakan, fa fi sahih, ini dalam Sahih Bukhari hadisnya, anna imra'ata Abdillah, bahwasanya istri daripada Abdullah. Wallahu alam, saya tidak tahu Abdullah ini siapa, apakah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud, ya, wallahu alam. Sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an bani akhin, anak-anak saudaranya, saudara laki-lakinya. Ya. Laha aitam, akhin laha aitamun fi hujriha. Ya, yang mana anak-anak saudaranya ini tinggal bersama dia. Fi hijriha, afatu'tiyahum zakataha, apakah wajib untuk memberikan zakat kepadanya? Maka Nabi mengatakan na'am. Hujriha ini artinya bisa jadi dia tinggal bersamanya atau ditinggal tempat yang lain, tapi kehidupannya itu dia yang menanggungnya gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka Nabi mengatakan kepada perempuan tadi, boleh kau memberikan zakat kepada anak tadi yang yatim tadi. Ya, berarti kalau anak saudara laki-laki berarti anak kepada dia, ya cuman anak saudaranya gitu. Ya, dan dalam hal ini diperbolehkan karena memang hakikatnya nafkahnya bukan atas perempuan tadi. Kemudian para jamaah mengandalkan Allah tabaraka wa taala, beliau mengatakan wala yajuzu daf'u zakatihi ila usulihi wa hum aba'uhu wa ajdaduhu wala ila furu'i wa hum auladuhu wa auladu auladi. Tidak boleh memberikan zakat kepada asalnya. Ya, kalau kita belajar faraid itu ada usul yang ke atas, ada furu' itu yang ke bawah, ada hawashi yang ke samping. Jadi kalau furu', kalau usul itu ayah, kemudian juga kakek dan buyut yang ke atas, asal kita maksudnya. Kemudian furu' itu yang ke bawah, anak, cucu, cicit. Kemudian hawashi ke samping dia, paman, bibi dan selanjutnya. Di sini beliau mengatakan seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada usulnya. Usul maksudnya siapa? Dia adalah aba'uhu ajdaduh, ayah-ayahnya dan kakek-kakeknya. Berarti ayah, kakek, buyut dan selanjutnya itu tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Wala ila furu'i, dan juga ke bawah tidak boleh, anak, cucu, cicit tidak boleh. Beliau mengatakan furu' itu adalah wahum auladuhu wa auladu auladi, anak-anaknya dan anak daripada anak-anaknya, berarti dia adalah cucu. Ya, jadi kalau dia ke samping boleh dia. Ini dinamakan dengan hawashi. Ya, di situ ada paman, bibi, sepupu dan selanjutnya. Ya, jadi kalau dia ke atas tidak boleh, ke bawah tidak boleh. Atas maksudnya adalah usul, kemudian ke bawah maksudnya adalah furu', sedangkan ke samping kiri dan kanan itu adalah hawashi yang dikatakan paman, bibi dan kerabat-kerabat yang lainnya. Itu boleh. Kemudian para jamaah mengenali Allah tabaraka wa taala, wala yajuzu lahu daf'u zakati ila zaujatihi. Ini bila ulang lagi, tidak boleh seseorang suami memberikan zakat kepada istrinya. Ya, karena ketika suami memberikan zakat kepada istrinya, ya, itu bukan zakat namanya, karena memang dia wajib untuk menafkahinya. Li'annah mustaghniyah bi'infaqi 'alaiha, dia sudah cukup. Seorang istri tidak boleh menerima zakat daripada suaminya karena memang dia sudah cukup dengan nafkah yang diberikan suami kepada dia. Wali'annahu yaqi biha malah, karena hartanya akan kekal seperti itu. Nah, pernah kita bahas sebelumnya para jemaah, suami kepada istri itu tidak boleh, tapi istri kepada suami yang rajih itu boleh. Jadi kalau istri memberikan zakat kepada suami itu boleh. Kita sudah sebutkan sebelumnya sebuah hadis daripada Nabi SAW. Ada seorang perempuan yang bertanya tentang masalah ini pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau suami kepada istri itu tidak boleh. Kenapa? Karena nafkahnya istri wajib atas suami.
Sedangkan kalau istri kepada suami itu boleh, karena memang jawabannya dibalikkan, karena memang tidak ada kewajiban seorang istri untuk menafkahi suaminya, dan juga berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian para jamaah oleh Allah tabaraka wa taala, yang terakhir di sini beliau mengatakan wa yajibu 'alal muslim ay yatathabbata min daf'iz zakah. Wajib bagi setiap muslim untuk tatsabbut. Tatsabbut itu maksudnya betul-betul yakin bahwasanya zakat yang diberikan sesuai kepada orang yang menerimanya. Ya, maksudnya jangan asal kasih gitu. Ya, tatsabbut namanya. Betul-betul dipastikan bahwasanya zakat yang kita keluarkan memang sampai kepada orang yang berhak menerima. Ya, beliau mengatakan, "Falau dafa'aha liman dhannahu mustahiqqa." Kalau dia memberikan zakat kepada seseorang yang dia kira orang ini berhak, ini persangkaan dia kasih zakat kepada orang tadi. Fatabayyan annahu ghairu mustahiq. Ternyata setelah beberapa saat setelahnya atau hari setelahnya, ya, jelas bagi dia bahwasanya orang yang dia kasih zakat itu tidak berhak menerimanya. Beliau mengatakan lam tujzi'hu, itu tidak cukup, dia mesti ulang lagi zakatnya. Ya, makanya di awal beliau mengatakan harus tasabbut gitu, pastikan bahwasanya orang yang menerima zakat kita ini, apakah zakatul fitri ataupun zakatul mal, itu memang termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat. Fitrah ada 2 dia, fuqara wal masakin, sedangkan mal ada 8 dia. Dan pastikan itu gitu. Kalau kita lihat si A, dia miskin tapi rajin ke masjid. Si B, dia juga miskin tapi jarang ke masjid, kasih kepada si A. Nah, kita bisa lihat daripada kehidupan yang ada gitu. Ya, karena secara agama dia lebih berhak untuk menerimanya, karena dia menghormati syariat Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi kita pastikan bahwasanya dia memang, kalau seandainya nanti kita mengira dia berhak ternyata tidak, walaupun sudah beberapa hari berlalu seperti itu, maka itu tidak cukup gitu. Ya, dia mesti mengulang zakatnya lagi. Amma idza lam yatabayyan ada mustihqaqihi, kalau tidak jelas dia tidak berhak menerimanya orang yang tadi, padaf'u ilaihi yujzi, maka memberikan zakat kepada orang tadi yang dia perkirakan berhak itu sudah cukup gitu, tidak perlu dia ulang. Iktifa'u bi ghalabatil dhann, mencukupkan dengan prasangkaannya. Ya, ghalabatul dhann itu lebih berat berbanding zon saja. Ghalabatul dhann itu lebih dekat kepada yakin gitu. Ya, malam yadhhar khilafu, selama tidak jelas selain daripada itu gitu, bahwasanya dia memang tidak berhak menerimanya. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma atahu rajulani, pernah ada 2 orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alanihi minas sadaqah. Laki-laki tadi bertanya, minta kepada Nabi untuk diberikan sedekah. Dikatakan sebagian ulama sedekah ini maksudnya adalah zakat. Faqallaba fihi ma al-basar, Nabi melihat-lihat orang tadi, kedua orang laki-laki tadi. Ya, ini bentuk daripada tasabbut para jemaah. Ini kita bukan lihat curiga, enggak, kita memastikan ini orang berhak apa enggak nih. Apalagi kalau dia datang bukan daripada daerah itu gitu. Ya. Kemudian wara'ahuma jildaini, Nabi melihat, atau jaladaini, Nabi melihat kedua orang ini dia kuat gitu. Ya, jildun itu qawi, secara fisik dia kuat gitu. Jadi membuat Nabi ragu untuk memberi zakat tersebut kepada kedua orang tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma minha, ya, jika aku mau aku akan berikan kepada kalian. Wala hadza fiha li ghani, zakat ini kata Nabi tidak ada bahagian untuk orang yang kaya, wala liqawiyyin muktasab, atau orang yang masih mampu untuk berusaha. Ya, zakat ini kata Nabi tidak ada bahagian untuk orang kaya tidak berhak menerima zakat, kemudian juga orang yang masih mampu untuk bekerja. Makanya sudah kita pelajari tentang masalah fakir, ya, miskin, itu memang orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja, bukan dia malas bekerja. Apakah karena mungkin keterbatasan fisiknya,
atau karena keterbatasan skillnya untuk dia bekerja, atau ada hal-hal yang lain gitu. Memang tidak mampu untuk bekerja dia. Karena kalau selama masih mampu dia untuk bekerja, mencari nafkah, ya, maka orang yang seperti ini tidak berhak untuk menerima zakat. Minimal dia mengatakan dia menolak zakat tersebut gitu. Ya, minimal itu gitu. Ya, menolak artinya dia alihkan kepada mungkin saudaranya lebih berhak daripada dia untuk menerima zakat tadi, yang secara ekonomi, secara kemampuan, secara skill mungkin di bawah dia gitu. Ya, ya, ini diantara apa yang beliau sampaikan. Oleh karena kita mesti berhati-hati gitu, karena ini adalah sebuah kewajiban yang mana kalau tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya, maka belum gugur lagi atas kita kewajiban kita untuk bayar zakat. Kita mesti mengulangnya lagi. Jadi yang pertama itu dianggap sedekah kalau salah orangnya. Yang kedua baru dikatakan sah dia. Yang fatalnya para jemaah ketika zakatul fitrah ya, ini kalau sudah pulang kaum muslimin daripada sholat Idul Fitri itu sudah habis waktunya, ternyata yang kita kasih itu bukan orang fakir gitu ya, maka ini tidak menggugurkan kewajiban. Bahkan bisa dikatakan dia berdosa kalau dia melalaikan hal itu. Maksud melalaikan itu dia tidak terlalu memperhatikan, asal kasih saja gitu. Nah, ya. Kenapa? Karena memang Allah sudah menyebutkan di sini, sudah kita bahas ayat yang dalam surat Taubah tadi. Ya, Allah sudah batasi dengan 8 itu. Berarti zakat sah ketika diberikan kepada 8 asnaf tadi. Zakat tidak sah ketika tidak diberikan kepada satu di antara 8 tadi. Kalau dia melenceng, itu tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk memberikan zakat, mesti diulang kembali. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tadi yang kita sampaikan kepada zakat itu tidak boleh kepada usul, kepada furu'. Ini berbeda keadaannya kalau kita memiliki seorang anak ya, yang dia sudah bekerja, dia sudah mandiri gitu, bukan tanggungan di bawah kita lagi ya. Nah kalau seperti itu dia, maka dia akan membayar zakatnya sendiri, tidak perlu kita ya. Tapi kalau seandainya memang dia tidak seperti itu, maka zakatnya masih di kita gitu. Apalagi kalau anak perempuan tentu kepada suaminya secara tidak langsung lepas tanggung jawab daripada orang tua ketika seorang perempuan sudah menikah. Mungkin ini para jemaah di antara yang berhak menerima zakat dengan yang tidak. Baik, kemudian bab yang terakhir ya di tentang masalah zakat ini, beliau mengatakan babun fis shadaqah al mustahabbah. Ini pembahasan yang lain gitu. Kalau selama ini kita membahas tentang masalah zakat, ini adalah tentang sedekah yang dianjurkan. Tentu secara hukum dia berbeda. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah ini dia sebatas anjuran ya, sedekah, infak dan yang semisal dengannya. Kalau kita perhatikan para jemaah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalimat as-sadaqah itu daripada kalimat sod, dal dengan qaf. Sadaqah yang dalam bahasa Arab artinya adalah jujur ya. Oleh karena dikatakan oleh para ulama, seseorang muslim yang rajin bersedekah atau yang bersedekah ya, berarti dia sudah menampakkan, membuktikan kejujuran dia dalam beragama. Berarti kalau seorang muslim pelit bersedekah atau tidak mau bersedekah, berarti belum nampak lagi kejujuran dia dalam beragama ya. Oleh karenanya, kenapa dikatakan seperti itu para jemaah? Coba bayangkan harta yang dicintai oleh seseorang, yang dia cintai, itu fitrahnya manusia. Allah tanamkan di dalam diri kita manusia para jemaah, cinta kepada harta benda. Nah, untuk membuktikan, menampakkan kejujuran imannya, kejujuran dia dalam beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia infakkan harta yang dia cintai kepada orang yang berhak menerimanya. Itulah bukti daripada dia jujur di dalam beragama. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Bukti dia lebih mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala berbanding harta bendanya. Bukti bahwasanya imannya adalah iman yang lurus gitu.
Karena kalau seorang muslim imannya tidak lurus, maka dia akan jarang bersedekah, bahkan tidak mau bersedekah. Kenapa? Saking cintanya dia kepada hartanya tadi. Oleh karenanya kalimat sedekah diambil daripada sin dal qaf, itu maksudnya adalah jujur. Dan kita mesti jujur dalam beragama. Nampakkan bahwasannya kita memang lebih mencintai Allah tabaraka wa taala berbanding harta benda kita. Di sini juga Allah mengatakan, ya, dianjurkan untuk kita memberikan sedekah, ya, dan infak adalah daripada harta-harta yang memang sangat-sangat kita cintai. Contoh, kalau kita kasih baju, jangan baju yang sudah usang dikasih ke orang gitu. Memang baju yang paling bagus dan kita suka memakainya. Karena kalau baju usang yang robek sana sini, ya itu penghinaan kepada orang untuk kita kasih. Artinya apa? Yang kita berikan kepada saudara-saudara kita adalah harta yang memang kita cintai gitu. Ya, kalau seandainya kita kasih kepada seseorang baju yang sudah robek sana sini, itu bukan sedekah para jemaah. Itu penghinaan kepadanya. Ya, makanya kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran di awal juz yang keempat, Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan bir, kebaikan, ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai daripada harta benda kalian. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itu asal kata daripada as-sadaqah. Beliau mengatakan di sini, wa ila janibiz zakah al-wajibah fi fil mal hunaka sadaqah mustahabbah tushra'u kulla waqtin li itlaqil hasni 'alaiha fil kitab wa sunnah wa targhib fiha. Di samping zakat yang wajib dikeluarkan pada harta, apakah dia zakatul fitri setiap bulan Ramadan ataupun zakatul mal setiap tahun sesuai dengan haulnya, di situ ada sedekah yang dianjurkan untuk kita berikan. Bahkan ini tusra' kulla waqtin, dianjurkan, disyariatkan setiap waktu. Kenapa demikian? Karena kemutlakan daripada anjuran yang ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi SAW, wa targhib fiha, bahkan dimotivasi untuk kita melakukannya, bersedekah. Kalau zakat ada waktu-waktu tertentu para jemaah. Kalau sedekah, infak ataupun apa namanya selain zakat, itu setiap waktu. Ya, faqad hasallahu 'alaiha fi kitabihil aziz fi ayatin katsira. Beliau sebutkan di sini ayat-ayat tentang masalah anjuran bersedekah. Di antaranya adalah beliau mengatakan wa atal mala 'ala hubbihi. Di juz yang kedua, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Di situ Allah mengatakan wa atal mala 'ala hubbi dzawil qurba, memberikan harta yang dia cintai. Dikata yang dicintai berarti, bukan yang tidak kita pakai lagi kemudian kita kasih kepada orang, bukan. Ya. Kemudian di dalam surah Ali Imran yang kita baca tadi di ayat 92 di awal juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berarti kalau kita bersedekah kepada seseorang, kepada harta yang tidak kita cintai, itu belum lagi membuktikan keimanan kita kepada Allah, belum lagi menampakkan kejujuran kita dalam beragama. Ya. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bersedekah itu baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di ayat lain Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Siapakah yang memberikan yuqrid ini pinjaman kepada Allah tabaraka wa taala dengan pinjaman yang baik? Maksudnya apa? Ketika seorang bersedekah para jemaah, sama dengan dia meminjamkan uangnya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya at'afan katsira, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Kita kan kalau kasih pinjam ke teman kita 10.000, baliknya 10.000 berjamaah. Kalau 12.000 itu riba. Tapi kalau kepada Allah tabaraka wa taala tidak masuk hitungan itu. Kita infakkan harta kita 10.000, kita butuh kepada uang tersebut, kita infakkan, kita sedekahkan, Allah akan lipat gandakan pahala kita berjamaah. Ini dikatakan tijarah, perniagaan dengan Allah tabaraka wa taala, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Oleh karena ketika kita berinfak, ya, dengan kita butuh kepada
uang yang kita infakkan tadi itu pahalanya berlipat ganda, lebih besar berbanding kalau kita memang tidak butuh kepada uang itu para jemaah. Oleh karena berbeda ketika seseorang bersedekah di saat dia sulit berbanding dia sedekah di saat dia senang. Momennya beda gitu. Karena seseorang yang senantiasa bersedekah dikala hidupnya susah, itulah yang benar-benar membuktikan keimanan, ya, keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tapi ketika dia senang, semua orang bisa melakukannya. Ya, ini berbeda dia. Oleh karena kita mesti menumbuhkan ini kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Ya, tentang rajin bersedekah ini. Di ayat lain, ya, Allah juga mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Oleh karena kalau kita perhatikan para jamaah dari Allah Tabaraka wa Taala, kita sering membaca Al-Qur'an dan beriman kepada isi Al-Qur'an adalah salah satu daripada rukun iman. Tetapi sedikit di antara kita yang yakin dengan janji-janji Allah Tabaraka wa Taala. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, apapun yang kalian infakkan Allah akan ganti, itu pasti itu. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Jadi ketika kita berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Taala, ikhlas karena Allah, itu kita menabung berjamaah. Menabung untuk akhirat kita. Itulah uang kita sebenarnya. Itulah uang yang kita punya. Adapun uang miliaran, jutaan yang kita belikan ini dan itu habis begitu saja. Itu akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang akan menjadi pahala bagi kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Oleh karena tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyimpan hartanya. Ya, apalagi di musim pandemi sekarang, banyak saudara kita yang membutuhkan kepada bantuan-bantuan, berikan para jemaah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, ya, di juz yang ketiga ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Ini luar biasa ayatnya. Silakan baca nanti terjemahan dan tafsirnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, di dalam hadis, ya, disebutkan oleh Nabi SAW tentang anjuran bersedekah ini. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fih illa malakan yanzilani fayaqul ahaduhuma." Tidaklah setiap pagi, ya, turun dua orang malaikat, maka salah seorang di antara malaikat ini mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada hambaku yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran bagi hambaku yang tidak bersedekah. Mumsik itu dia menahan hartanya gitu. Malaikat makhluk yang soleh para jemaah. Ya, orang yang bersedekah setiap hari, di samping dia mendapatkan pahala, dia didoakan oleh malaikat tadi. Dan doa malaikat makbul para jemaah. Setiap kita memberikan sedekah di pagi hari dan setiap hari, maka malaikat tadi akan mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi hambaku yang bersedekah tadi. Ya, tidak ada ruginya para jemaah. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar dalam Sahih Muslim, mana qasa sadaqah mana qasa malun min sadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang daripada sedekah. Secara fisik mungkin berkurang para jemaah, tapi keberkahan dia akan bertambah. Ya, kita punya uang 100.000, kita infakkan 50, tinggal 50, iya memang hitungannya seperti itu. Ya, tapi secara keberkahan yang ada itu berlebih gitu. Ya. Kemudian di sini dalam hadis beliau mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tudfa'u mitatas su. Ini rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Rabb dan bisa menolak kematian yang buruk. Jadi orang yang sering bersedekah akan dijauhkan daripada kematian yang yaitu su'ul khatimah, dijauhkan daripada itu. Ya. Dan sedekah tersebut bisa memadamkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan selain di hadis sahihain, sab'atun yudhillihimullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan nanti pada hari kiamat, yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah tabaraka wa taala. Wa dzakara minhum, disebutkan di antara 7 golongan ini, dia adalah rajulan tasaddaqa bi sadaqatin, seorang laki-laki berinfak, ya, bersedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya, merahasiakan infaknya tadi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dekat tangan kiri tangan kanan berjamaah, saking tersembunyinya gitu. Nah, ya, ini salah satu di antara 7 golongan, satu di antara 7 yang akan mendapatkan perlindungan nanti daripada Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah tabaraka wa taala. Adalah seorang laki-laki tadi, dia bersedekah tapi fa'akhfaha, dia merahasiakannya. Oleh karena kita tidak boleh mengumbar amal ibadah kita, apalagi di dunia medsos sekarang ini. Itu bukan menambah pahala kita, tapi akan menghancurkan, bahkan menghabiskan pahala yang ada. Jangan kita katakan, Ustaz, saya update status itu untuk memotivasi orang untuk bersedekah gitu. Tidak usah, udah jemaah, karena mudaratnya lebih banyak berbanding manfaatnya. Cukup Allah yang memberikan pahala kepada kita. Ya, manusia hanya simpati pada jemaah. Nanti memuji sehingga menghilangkan pahala kita karena kita jatuh kepada riya dan sebagainya. Tapi Allah tabaraka wa taala, walaupun orang tidak tahu, sampai dikatakan para ulama, tangan kanan kiri ini dekat pada jemaah. Sebegitu dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya gitu. Ya, ini menunjukkan tentang keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa taala di dalam bersedekah. Beliau mengatakan, wal ahadits fi hadza katsira. Hadis-hadis tentang masalah motivasi untuk bersedekah ini sangat banyak. Ya. Mungkin ini untuk materi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang masalah sedekah ini. Yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, tidak baik daripada kelemahan diri sendiri dan daripada syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.